Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Eyang Resi Didi Turmudi. Tepuk tangan. Jadi kalau profesor doktor mah sudah banyak, tapi kalau Eyang Resi mah jarang. Kenapa disebut resi? Karena dalam kaidah Sunda kaum intelektual, kaum akademis itu disebutnya resi. Resi itu punya sifatnya sifat cai, guratna gurat cai. Lamun kanu gelas siga gelas, lamun kanu botol siga botol, lamun kanu ember siga ember. Eta cai ngaranna. Kulantaran cai wayahna kudu dijaga kaheranganana, dijaga kasucianana, ulah cueut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, komo nambah pamajikan mah teu meunang pisan. Sok keprok deui atuh. Saur Eyang Resi teh cenah boro-boro nambah hiji ge geus bisa teu bisa hudang. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Bapak Dr. Haji Makbul Mansur, MSI, saya mengucapkan terima kasih. Universitas Pasundan merupakan universitas yang masih menjadi favorit di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti jadi favorit di Indonesia, dalam favorit di dunia internasional, dan sebagai orang Sunda kita bangga punya Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Pasundannya Pasunan, bukan Pasundan Juuh Cimata, tapi Pasundan terpancar wajah bahagia. Karena seluruh orang tuanya hari ini bahagia, anak-anaknya bisa lulus. Saya yakin itu aya nu ngagadekeun sawah. Aya nu ngajual anting. Ya di tempat ini jangan salah loh, mereka mungkin beberapa hari yang lalu pusing. Kudu mayar toga. Nges mayar toga kudu nyewa mobil. Nges nyewa mobil indung bapakna kudu dangdan, make jas, make dasi, make batik. Eta teh piduiteun hungkul. Mudah-mudahan we teu nginjem ti Bang Emok lah. Ya kalau wisuda ya harus untuk perguruan tinggi, ari TK, SD jeung SMP mah wisudaan tuh. Janganlah. Wisuda itu hanya satu kali pada jenjang perguruan tinggi. Ari TK, SD, SMP mah lain wisuda ngaranna ge kenaikan kelas jeung kelulusan. Eta dibagi rapot. Cirina naon? Cirina indung bapakna nyuhun tumpeng. Susuguh ka guruna, mere sasajen ka guruna, tanda hubungan. Nuhun anak aing nu ololeho geus naek kelas. Budak aing nu budug geus lulus. Keur peujeuh mere duit mah teu meunang ku undang-undang, nya mere bakakak jeung tumpeng we tanda cinta, tanda rasa. Tah eta teh hubungan guru jeung murid. Kunaon di Unpas ieu cenah kolotan teu moal tumpeng, heuh teu kudu ditumpengan da semesteranna ge mahal. Saya ini kalau ngomong susah terkendali Pak, sok saya beletukna. Ye atuh da wajar mahal ge. Da ngahaja mah dididik ku bapakna moal bisa ruangan di ASEAN, di Lipan, bangga. Dalam rumusnya tidak ada orang tua yang jatuh miskin gara-gara pendidikan anaknya, tidak ada. Saya ini bapak saya, ibu saya anaknya 9, hampir semuanya jadi sarjana. Teu eueuh sawah nu sajengkal kajual, eueuh kebon anu satumbak kajual, weuteuh we. Tapi ka ayeuna naon sababna? Karena ada 2 hal dalam ilmu kehidupan. Siapa yang bangun rumah sesuai dengan ukuran hidupnya, siapa yang menyekolahkan anaknya, maka rezekinya akan terhampar dari seluruh penjuru langit. Yakinlah itu. Asal budakna bageur.
Ai ruksakna kolot ku naon? Lain ku biaya kuliah, lain ku biaya jajan. Rusakna kolot ku naon? Ku bohong anakna. Bohongna kumaha? Ku naon? Duit semesteran sia teu dibayarkeun. Oh ngaku kapake kaditu kadieu, padahal mah kabogohna reuneuh. Kan bahaya. Ya ini kan terjadi juga, jujur aja, ya kan? Itu tapi lamun anakna jujur jeung junun, rezeki kolotna ngalir, kuliahna anggeus, geus kuliah terus digawe, bisa dagang, bisa jadi pagawe, bisa naon we manfaat jeung kolotna, sumujud ka indungna, sumerah ka bapakna, berkah hirupna, boga pamajikanana bageur, geulis nyaah ka indung bapakna, boga salakina bageur, kasep nyaah ka indung bapakna, nyaah ka mitohana eta. Mending keneh boga pamajikan geulis nyaah ka kolot daripada boga pamajikan goreng bengek timuruan ka kolot teh nyaah rugi teuing. Ini. Jadi untuk itu saya sebagai Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas jerih payah ibu dan bapak menyekolahkan anak-anaknya. Cek urang Sunda mah pan nyakolakeun budak teh keupeuge dibagi dua. Tarek ngahuap teh bagi dua pan. Bagi dua jang anakna. Ini apa sih? Justru dengan jerih payah ibu dan bapak, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat meningkat. Indeks pendidikannya meningkat. Engke nu menang penghargaan gubernur. Bener teu? Gubernur sia teh nu ripuh ma Icih ma Eroh ma Ana ce Imah ce Titin ce Tati ce Tita ari gubernur menang penghargaan. Gubernur Jawa Barat berhasil meningkatkan indeks pendidikan rakyat Jawa Barat. Sia menang penghargaan tah nu digawe mah ieu doktor profesor indung bapakna maneh mah ukur menang penghargaan hungkul. Makanya hari ini saya mengeluarkan kebijakan. Karena angka putus sekolah di Jawa Barat tertinggi di Indonesia, maka saya akan membuat tim yang bisa kepala sekolah langsung lapor ke ketua tim ini. Kalau ada anak di Jawa Barat berhenti sekolah gara-gara urusan ekonomi, maka tim kami akan menyelesaikannya. Dari mulai SD sampai SMA. Apa sih yang menjadi penyebab orang Jawa Barat eureun sakola? Urang mah nyaho kabeh. Naon? Saya kemarin itu berhenti nungguin teman-teman makan, saya nunggu di luar. Tiba-tiba ada emak-emak menghampiri saya sambil menangis. Aing mah momongeun aing teh. Rada ngora ceurik. Paur we ngaku reuneuh aing mah. Saya sudah tebak, ibu apa ini anak saya nggak mau sekolah, kenapa? Kenapa masalahna kunaon? Masalahna ieu teh ya seragam belum kebayar, kenapa? Berapa bu? 1.200.000. Kan sekolah mah udah nggak bayar, iya seragam. Saya mah balik nanya, ari jajan sabaraha anak ibu? 20. Tah ieu urang Sunda teh. Ari sia Aisyah juta teu kabayar, 20 sapoe kabayar. Ibu bisa enggak sih jajannya dirubah 5.000, 15.000 untuk bayar seragam? Kalah kacurik digitukeun teh atuh aing kapaksa mang nebuskeun. Dan saya nebusnya nyuruh orang lain, tidak saya sendiri. Kenapa? Karena si ibu narana pipaureun. Kan sudah tahu saya tidak akan menikah sama janda. Nah ini teh kasus seperti ini teh banyak, bukan satu. Ada satu lagi keluarga yang anaknya juga tidak mau sekolah gara-gara seragam. Untuk itu saya ngajak pada penerimaan siswa baru sekarang di seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat. Andai kata ada siswanya tidak kebeli seragam, biarkan dia pakai baju apa adanya dulu. Nanti kita kelihat mereka tidak punya baju. Dari situ pemerintah nanti mengintervensi seragam buat mereka. Itu cara. Ini penting. Dan yang kemudian saya sampaikan juga melalui forum ini.
Di sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada titipan-titipan. Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi. Walaupun sebenarnya juga tugas negara. Kalau ada orang tidak maksa masuk ke sekolah sebenarnya bagus. Berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara. Kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya. Itu masalahnya. Sanutnya ke anak. Tetapi setelah itu ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta, dengan nanti saya lagi hitung dulu, mudah-mudahan hitungannya berhasil. Di sekolah negeri makan sudah dibebaskan dari biaya. Di sekolah swasta, SMA swasta, kita ingin untuk rakyat miskinnya digratiskan yang di sekolah swasta. Ini orientasinya. Kenapa? Karena saya punya analisis, justru yang masuk sekolah swasta itu rata-rata orang tidak mampu. Orang yang mampu, anak-anak mampu, rata-rata bisa masuk di SMA negeri. Ini yang terjadi hari ini. Dan boleh juga saya katakan, anu balangor teh justru ayeuna mah jelema nu teu mampu. Anak-anak incuna padidi, orang mampu. Balager. Ayeuna mah nu maksakeun diri teh nu teu baroga. Motor meunang nganyuk, knalpotna dibrongkeun, diberebet-berebet sisi jalan, tiguling, leweh indungna datang ka aing. Budak keluar jam 11, kemudian tiba-tiba di jalan dibacok oleh temennya, cerik indungna datang ke aing. Budak nu dibacok, bapakna datang ke aing, anu ngabacokna datang ke aing. Dua nana, aing ti anak teh loba-loba teuing. Dan ingat ya, sekali nebus orang dibacok di rumah sakit 99 juta, Pak. Makanya saya udahlah sekarang dengan pola pendidikan sekolah kebangsaan, orang menyebutnya barak militer, balager digana budak teh 14 poe garaya, skill. Malam saya kumpulin sebagian dengan para psikolognya. Ternyata bisa kalau kita melangkah, ternyata kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, Aisyah bebeja ke pelatih da dokter aya. Nari ece. Ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu ece. Meniripu, coba digaji ku negara. Nu gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pangmelikeun. Lain diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Dan saya katakan, hari ini kita lagi ngurus 273 plus di kabupaten kota mungkin ada 1000. Sudah ini mah kami urus, udah. Nuku diurus ku gubernur jeung bupati wali kota, ulah diudag-udag, ulah ditanyakeun wae, ulah. Geus aya kolotna iman ngurus. Urus tuh nu di jalan garlut keneh kumaneh. Ini orang yang sudah diurus terus-terusan ditanyakeun, nu can diurus diarantepna ari maneh, sakola luhur-luhur kur bisa ka kieu. Nah, jangan sampai lulusan Unpas, S1, S2 nah kitu. Kita membutuhkan para sarjana yang mampu bergerak, mampu bertindak, pok pek prak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat. Gitu aja. Sehingga hari ini saya berpesan, ya ini saya ucapkan, ini karek pengantar geus panjang kieu nya aing. Itu karek yang terhormat gitu can kabeh. Ya udah, saya ucapkan terima kasih pada para guru besar, para dosen, para pembimbing, kemudian seluruh mahasiswa yang jumlahnya 958. Saya bicara begini, apa sih kelemahan orang Sunda? Kelemahan orang Sunda teh hiji kanyut dinu tarang. Ini Pak Didi tahu. Naon kanyut dinu tarang teh? Eraan.
Kemudian sudahlah, pengangguran di Indonesia banyak dialami oleh siapa? Sarjana. Kenapa sarjana? Eraan, gengsian, sudah. Untuk itu bagaimana kalau ingin mendapat pekerjaan? Jangan pernah tong eraan. Jangan pernah, bahasa Indonesia maluan, dah pantes. Maunya besar kemaluan, kan teh cocok gitu. Gitu loh. Jadi terbalik gitu bahasa teh jadi kacau, Pak. Era teh malu. Kan era teh malu, Pak. Era teh malu. Era bahasa Sunda, bahasa Indonesianya malu. Gede ka era cek bahasa Sunda. Lamun bahasa Indonesia kan gede kemaluan pan teh nyambung. Nah, maksudnya gimana sih, naon si apa yang menjadi penyebab kita ini gengsi, Pak, gengsi diheulakeun, ai kejo nganyuk. Udahlah. Lakukan apa saja yang ada di mata Anda. Jangan pernah berpikir Anda lulus di lamaran. Jangan pernah berpikir Anda harus punya modal kerja. Jangan pernah berpikir apapun. Kenapa? Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kemauan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Sekolahna bubar tak ayeuna. Gara-gara ketua yayasanana riweuh kanu duit bae. Itu. Nah, itu kemudian pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, kieu di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Anda tahu enggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 kilometer. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam. Gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000. Sambil penelitian, orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak, setelah setahun penelitian maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras enggak? Punya, mau enggak dikirim berasnya sekian, harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur, kuduna jadi gubernur.